there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabella dengan NIM 221101010070. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Sukamto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Toharoh, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Toharoh, dalil Toharoh, hikmah Toharoh, tata cara Toharoh, dan macam-macam Toharoh. Untuk bab yang pertama yaitu pengertian Toharoh, di mana Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam istilah keseharian sebagai kegiatan bersuci. Jadi kegiatan dari bersuci ini meliputi menyucikan badan, menyucikan pakaian, menyucikan tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Kemudian ada dalil tentang toharoh, di mana saya mengutip dari surat Quran Al-Baqarah ayat 222, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwab wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu hikmah dari toharoh sendiri, di mana hikmah dari toharoh sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama, menyempurnakan iman karena Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian yang kedua yaitu mendorong diri untuk semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menambah kekhusyuan dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang keempat yaitu terhindar dari beberapa macam penyakit karena kurangnya kebersihan. Yang kelima yaitu menumbuhkan kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Kemudian tata cara toharoh, di mana tata cara toharoh ini ada 3 tata cara toharoh. Yang pertama yaitu berwudu. Berwudu di sini cara mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci. Jadi wudu di sini dapat dilakukan jika kita memiliki hadas kecil seperti kencing, ketut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mandi wajib, di mana mandi wajib adalah mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata dengan tujuan menghilangkan hadas besar yang sering disebut mandi junub atau janabah. Di mana untuk bersuci mandi wajib ini ada beberapa macam mandi wajib seperti mandi wajib haid, mandi wajib junub dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tayamum, di mana tayamum merupakan bersuci dengan debu atau tanah untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi jika memang di dalam lingkungan tersebut sudah tidak bisa menemukan air, maka kita tetap bisa beribadah dengan cara tayamum. Yang tayamum ini menggunakan debu atau pasir. Kemudian di mana bab selanjutnya yaitu macam-macam toharoh, di mana ada 2 macam toharoh yang saya sebutkan pada presentasi PowerPoint di atas, yaitu toharoh bersesuci dari hadas dan toharoh bersuci dari najis. Di mana toharoh bersuci dari hadas ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu hadas kecil, di mana hadas kecil di sini memiliki pengertian suatu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar, keadaan di mana tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar, sama seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian untuk toharoh atau bersesuci dari najis di sini saya memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu najis mukhafafah,
najis mutawasito dan najis mughaladhah, di mana najis mukhaffafah sendiri merupakan najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Karena mengapa bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun? Karena bayi pada umumnya jika belum berumur 2 tahun mereka hanya meminum ASI, tidak makan atau minum selain dari ASI. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh, di mana najis mutawasitoh merupakan najis yang tidak termasuk najis mukhaffafah dan najis mughaladhah, yaitu najis yang tengah-tengah, tidak ringan juga tidak berat, di mana najis tersebut seperti nanah, darah, bangkai, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga yaitu najis mughaladhah, di mana najis mughaladhah sendiri itu yaitu najis yang berat. Jadi najis yang harus disucikan tidak hanya menggunakan air, tapi juga campuran debu atau tanah, seperti najisnya babi dan anjing serta keturunannya. Sudah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu bimuwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.